Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah KBRA Masjid Al-Akbar Surabaya, yang kami hormati seluruh ustadzah KBRA Masjid Al-Akbar Surabaya, dan yang kami sayangi seluruh siswa-siswi KBRA Masjid Al-Akbar Surabaya. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para tabi'in tabi'at. Amin. Dan sebelum dimulainya acara ini, perkenankanlah kami untuk membacakan susunan acara pada peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1443 Hijriah. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan surat Al-Fil dan terjemahnya. Ketiga, sambutan. Pembacaan sholawat Nabi menempati urutan keempat. Dan selanjutnya menyaksikan teatrikal kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan acara yang terakhir yaitu doa dan penutup. Baiklah anak solih dan solihah, sebelum acara ini kita mulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah pembacaan surat Al-Fil yang akan dibacakan oleh Ananda Hanania dan Ananda Calyadiva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ular. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu tadi adalah bacaan surat Al-Fil dari Ananda Hanania dan Ananda Calyadiva. Terima kasih atas yang dibacakan. Mudah-mudahan ayat-ayat suci yang dibacakan memberi manfaat dan pahala bagi kita yang mendengarkannya. Amin. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah KBRA Masjid Al-Akbar Surabaya, Ustadzah Sri Enda Arif Sulistyawati.
Kepada Ustazah Enda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selalu mendapat syafaat dari beliau. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Siap memperingati kegiatan hari ini? Oke, hari ini kita memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kira-kira hikmah apa ya yang bisa kita ambil dari kegiatan hari ini? Siap melihat tayangan selanjutnya ya. Nah, jadi hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hari kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa diperingati? Kenapa ya? Jadi, kenapa kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad? Pertama, karena kita harus mencintai Nabi Muhammad. Dengan cara kita memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad, kemudian kita cinta kepada Nabi Muhammad, kemudian kita rajin membaca sholawat sehingga kita bisa mendapat syafaat dari beliau. Dan selanjutnya yang paling utama adalah kita harus bisa meneladani semua sifat-sifat Nabi Muhammad. Apa aja sifat-sifat Nabi Muhammad ya? Oh, Nabi Muhammad itu, beliau itu sabar, beliau itu rajin belajar, beliau itu ramah, dan banyak sekali sifat-sifat Nabi Muhammad. Nah, nanti kita bisa melihat bagaimana peristiwa kelahiran Nabi Muhammad yang luar biasa. Ya, siap melihat nanti ya, melihat tayangan dan tampilan ustadzah-ustadzah KBRA. Semoga ke depan dari hari ke hari kita bisa mengambil tauladan dari Nabi Muhammad dan semakin banyak yang kita bisa ikuti. Oke, demikian dari Ustadzah. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Enda atas sambutan yang telah disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, selanjutnya apa Ustazah Mila? Selanjutnya adalah pembacaan sholawat Nabi yang akan dibacakan oleh Ustazah Faik dan Ustazah Aziza. Kepada beliau berdua disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum kita membaca sholawat bersama-sama, marilah kita dengarkan pembacaan sholawat dibaiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Fahtazal arsyu taraban wastibsyara. Maka bergoncanglah arsy seketika dengan hebat luar biasa, karena gembira dengan adanya kabar gembira, yaitu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara. Dan kursi Allah bertambah wibawa dan tenang karena memuliakannya. Wamtala'atis samawatu anwara. Dan langit pun dipenuhi dengan cahaya yang bersinar terang. Wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Serta bergemuruhlah suara malaikat
membaca tahlil, tamjid dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Subhanallah. Anak-anak ikut semuanya ya. Walhamdulillah. Ayo kita Ustazah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maha suci Allah, limpahan puji bagi Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Dialah Allah yang maha besar. Walam tazal ummuhu tara'an wa'am min fakhrihi wa fadlih. Dan ibunya Siti Aminah tiada henti-hentinya melihat bermacam-macam keajaiban, keistimewaan dan keagungan hingga sempurnalah masa kandungannya. فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق. Maka ketika ibunya telah merasakan sakit karena kandungannya akan lahir dengan izin Tuhannya, Tuhan pencipta makhluk. وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. Dan lahirlah kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bersujud, bersyukur dan memuji, sedangkan wajahnya bagaikan bulan purnama dalam kesempurnaannya. Mahallul qiyam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sekali lagi. Ya Nabi semuanya ya anak-anak ya ikut berselawat alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
kita tambah sholawat Jibril ya bersama-sama. Oke, ayo Ustazah Faik. Ya, mari kita baca Yuk. sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan boleh duduk lagi anak-anak. Oke, Ustazah akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Allah, dari Nabi Muhammad SAW di yaumil qiyamah. Amin. Dan selanjutnya kita sudah sampai di acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu menyaksikan teatrikal kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW yang akan diperankan oleh seluruh Ustadzah KBRA Masjid Al-Akbar Surabaya. Nah, sebelum kita menyaksikan filmnya, coba Ustadzah mau dengar suaranya teman-teman dulu. Iya. Oke. Kita tes dulu ya Ustazah ya. Iya. Kita Nah, tanya dulu coba. siapa nama nabinya. Nabi kita. Oke, teman-teman, nanti ketika Ustadzah bertanya siapa nama nabimu, jawabnya Nabi Muhammad. Seperti itu ya yang siapa semangat. nabimu? Nabi Muhammad. Suaranya yang keras ya nak ya. Coba Ustadzah mau tes dulu. Siapa nabimu? Oke, Iya, suaranya kurang lebih semangat, keras Ustadzah. lagi nak. Suaranya lebih keras lagi ya. Sekali lagi. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Nah, Kalau kita coba kita 2 kali tanyanya ya. Coba siapa nama nabimu? Siapa nabimu? Jawabnya apa? coba lebih keras lagi nak. Iya, sepertinya semuanya sudah semangat. Sudah tidak sabar ya melihat teatrikal kisah kelahiran Nabi Muhammad ya teman-teman ya. Nah, sabar ya. Oke, sudah ya Ustazah ya. Artinya langsung saja. Iya. Oke, kita saksikan ya. Selamat menyaksikan. Kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ribuan tahun lalu, Mekkah hanyalah sebuah lembah di tengah padang pasir, tempat persinggahan para kafilah dagang, yang kemudian diubah menjadi sebuah kota di masa kekuasaan Nabi Ismail alaihissalam. Kota Mekkah juga menjadi saksi atas lahirnya Khotamul Anbiya, penutup para nabi. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Nenek moyang Nabi Muhammad bernama Hashim bin Abdul Manaf. Saat Hashim berkuasa, kota Mekkah terkenal dengan pusat perdagangan yang makmur. Tidak ada yang dapat menyaingi kemampuan berdagang masyarakat Mekkah pada saat itu. Namun sayangnya, kehebatan masyarakat Mekkah dalam berdagang tidak sebanding dengan kebiasaan jahiliyah yang sering mereka lakukan. Lihatlah, burung-burung itu dari tadi terbang di atas kepalaku dan berputar di sebelah kiri. Coba lihatlah. Nenekku pernah berkata, jika burung berbelok dari arah kirimu, maka kau akan tertimpa sial. Hah? Benarkah itu? Itu benar, kawan. Menurut kepercayaan masyarakat jahiliyah,
Jika burung itu berbelok ke arah kanan, maka nasib baik akan datang. Begitupun sebaliknya. Orang-orang Arab pada masa jahiliyah sangat percaya pada tahayul. Kebiasaan jahiliyah lainnya adalah tentang penyembahan berhala. Awal mula penyembahan berhala di kota Mekah ketika seorang bernama Amr bin Luhai membawa sebuah berhala besar yang bernama Hubal dari Syam. Lalu diletakkanlah berhala Hubal itu di sekitaran Ka'bah dan ia menyuruh orang-orang menyembahnya. Ayo cepat, bawa ke sini minumannya. Kerongkonganku rasanya sudah kering sekali. Sabar sebentarlah kawan. Bagaimana kalau kita main sambil minum-minum dulu? Tawaranmu sungguh menggiurkan. Hari ini aku tidak bisa melewatkannya. Hahaha. Bu. Tidak hanya berjudi dan minum arak, pencurian dan perampokan juga hal yang sering terjadi. Sasarannya adalah orang asing yang mereka temui di jalanan. Cepat berhenti! Turun, serahkan semua harta kalian. Ada apa ini? Ayo, cepat! Tolong, jangan sakiti kami, Tuan. Tidak, cepat serahkan semuanya. Kalau tidak, kau dan istrimu akan melayang di tanganku nyawamu. Tolong, Tuan, jangan sakiti kami. Ambil saja semua harta kami, tapi jangan nyawa kami. Tidak, ayo, kalian harus ikut aku semuanya. Ampun, Tuan, ampun, ampun, Tuan. Ayo, bawa cepat. Tak terasa tahun demi tahun berlalu dengan cepat. Kepemimpinan Hashim digantikan dengan pemimpin yang lebih muda dan berkompeten. Di saat usianya telah berlanjut sebelum beliau meninggal, Hashim mewariskan banyak sekali harta kepada Abdul Muthalib. Wahai keponakanku, semua ini adalah milik ayahmu. Kau pantas mendapatkannya. Terima kasih wahai paman. Aku akan menggunakan semua harta peninggalan ayahku untuk kebaikan. Saat ini Abdul Muthalib berperan sebagai sikhoyah, yaitu orang yang bertugas menyediakan air dan makanan bagi pengunjung Ka'bah saat itu. Saat itu, Ka'bah sangat ramai dikunjungi oleh orang-orang melebihi gereja Al-Quds di Yaman, milik Raja Abraha. Namun, seiring berjalannya waktu, persediaan air semakin menipis. Pada saat itulah Abdul Muthalib teringat tentang cerita sumur Zam-Zam. Banyak orang mengatakan bahwa air sumur Zam-Zam telah tertimbun tanah ratusan tahun yang lalu, jadi mustahil jika ditemukan. Sepertinya aku harus menemukan sumur Zam-Zam itu. Apalagi tugasku sekarang sebagai sikhoyah. Kemudian beliau memanggil salah satu putranya yang bernama Haris. Wahai Haris, anakku, kemarilah. Dapatkah kau menemaniku mencari sumur Zam-Zam itu? Baiklah ayah, dengan senang hati aku siap membantumu untuk mencari sumur Zam-Zam itu. Abdul Muthalib dan Haris berpencar menggali di beberapa tempat.
namun tidak ada hasil. Wahai ayah, apakah mungkin sumur Zam-Zam itu benar-benar telah lenyap tertimbun tanah? Wahai anakku, jika kita bersabar, Tuhan pasti akan memudahkan pencarian kita. Orang-orang yang melihat perbuatan Abdul Muthalib dan Haris hanya bisa mencemooh. Wahai Abdul Muthalib, mengapa engkau mengerjakan perbuatan yang sia-sia itu? Bukankah sumur itu telah lama sekali tertimbun dengan tanah? Betul kan? Betul sekali. Bukankah dulu nenek moyang kita Mut'as bin Amr juga pernah melakukannya, tapi tidak berhasil? Sudahlah, biarkan saja mereka. Lagi pula, kita kan sudah mengingatkannya. Abdul Muthalib terbangun dari tidurnya karena mendengar suara. Ia seperti mendapat petunjuk tentang keberadaan sumur Zam-Zam dalam tidurnya. Keesokan harinya, dengan penuh semangat, Abdul Muthalib dan Haris kembali menggali di antara berhala Isaf dan Naila. Tiba-tiba, air memancar. Ayah, lihat, ada air. Syukurlah. Ayo Haris, gali terus. Sekarang, dengan ditemukannya sumur Zam-Zam, Abdul Muthalib tidak khawatir lagi untuk memenuhi persediaan air dan keperluan bagi pengunjung Ka'bah. Hari demi hari berlalu, Abdul Muthalib merasa kewalahan dalam mengemban tugasnya sebagai sikhoyah. Untuk itu, beliau bernazar, Ya Tuhan, andai saja aku punya 10 anak laki-laki yang dapat membantuku, pekerjaan ini akan terasa lebih ringan. Jika Engkau berkenan mengabulkannya, akan aku persembahkan untukmu 1 orang dari mereka. Ternyata takdir menentukan bahwa Abdul Muthalib memiliki 10 anak laki-laki. Saat mereka dewasa, dilakukan undian. Setelah diundi beberapa kali, nama yang muncul selalu sama, yaitu Abdullah, si anak bungsu. Wahai anak-anakku, sebenarnya hal ini sangat berat untuk aku lakukan. Tapi aku terlanjur telah bernazar. Sebenarnya, tidak sampai hati Abdul Muthalib mengatakan tentang nazarnya kala itu. Wahai saudaraku, jangan kau lakukan itu. Batalkan nadarmu. Dan kamu mintalah ampun kepada Tuhan Kubal. Lalu apa yang harus aku persembahkan sebagai ganti dari Abdullah? Kalau engkau dapat menembusnya dengan harta, maka berikanlah itu kepada berhala agar mereka tetap berkenan kepadamu. Menurut kami, itu keputusan yang terbaik. Setelah melakukan perundingan cukup lama,
diputuskan bahwa Abdul Muthalib harus menyerahkan 100 ekor unta sebagai ganti dari persembahan Abdullah. Abdullah adalah pemuda baik, sopan, dan berwajah tampan. Banyak gadis-gadis Mekah yang tertarik dengannya, apalagi ketika mereka mendengar bahwa nyawa Abdullah setara dengan 100 ekor unta. Mendengar kenyataan bahwa Abdul Muthalib berencana menjodohkan Abdullah dengan anak dari Wahab bin Abdul Manaf, para gadis Mekah itu tentu kecewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan jodoh Abdullah dengan Aminah, gadis yang memiliki nasab yang paling baik di kalangan suku Quraisy. Akhirnya mereka berdua menikah. Tak terasa musim semi tiba. Aminah saat itu telah hamil muda. Wahai istriku, musim semi telah tiba. Itu pertanda aku harus pergi berdagang ke Syam. Wahai suamiku, jika itu sudah tugasmu, pergilah, walaupun aku terasa berat melepasmu. Simpan kekhawatiranmu, istriku. Mulai sekarang, aku harus lebih giat bekerja untuk calon bayi yang ada di dalam kandunganmu. Keesokan harinya, Abdullah berangkat bersama kafilah dagangnya yang lain. Aminah melepas kepergian suaminya dengan doa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perjalanan dagang Abdullah berjalan lancar. Dalam perjalanan pulang, Abdullah singgah di Madinah untuk menemui sanak saudari dari ibunya. Ketika beristirahat, Abdullah tiba-tiba merasa kesakitan dan merasa tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Wahai kawanku, sepertinya aku sudah tidak mampu melanjutkan perjalanan ke Mekah. Tolong sampaikan kabar tidak baik ini pada ayahku. Baiklah, wahai Abdullah, aku akan menyampaikannya kepada Abdul Muthalib ayahmu sesampainya nanti di Mekah. Ketika berita itu sampai ke telinga Abdul Muthalib, beliau segera menyuruh anak sulungnya Haris untuk melihat kondisi Abdullah dan mengajaknya untuk pulang ke Mekah. Namun, setibanya Haris di Madinah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudariku, kedatanganku ke sini untuk mengajak Abdullah pulang ke Mekah. Abdullah telah meninggal dunia, wahai Haris. Apakah benar yang kau katakan itu, wahai saudariku? Benar, wahai Haris. Abdullah telah meninggal dunia sebelum kau datang kemari. Baiklah, akan kusampaikan kabar itu pada ayahku Abdul Muthalib. semua anggota keluarga Abdul Muthalib berduka mendengar kematian Abdullah. Tentu saja Aminah lebih berduka karena kehilangan suami yang sangat dicintainya. Wahai anak yang ada di dalam perutku, semoga kau kelak menjadi anak yang bermanfaat untuk orang banyak, seperti mendiang ayahmu, walaupun kalian tidak pernah bertemu.
Abdullah meninggalkan warisan berupa beberapa hewan ternak dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman. Pada tahun kelahiran bayi Muhammad, terjadi peristiwa penyerangan yang dahsyat oleh Raja Abraha dari Yaman. Saat itu, Mekah dipimpin oleh Abdul Muthalib. Wahai saudaraku Abdul Muthalib, ada yang ingin aku sampaikan kepadamu. Ada apa, wahai saudaraku? Kenapa nafasmu tersengal-sengal? Iya, di sana ada seorang yang bernama Abraha. Dia datang dari Yaman. Dia membawa pasukan. Pasukannya menunggangi gajah. Mereka semuanya merampas harta, hewan milik penduduk semuanya. Termasuk 200 unta milikmu, wahai saudaraku. Apa benar ucapanmu itu, wahai saudaraku? Benar, saudaraku. Baiklah, kalau begitu akan aku temui Abraha sekarang. Aku adalah Raja Abraha. Aku adalah raja terkuat di muka bumi ini. Mendengar hal itu, Abdul Muthalib bergegas menemui Abraha dan pasukannya untuk menanyakan kebenaran tersebut. Wahai Abraha, apa tujuan Tuhan datang kemari dengan membawa pasukan yang besar ini? Aku datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bah. Karena Ka'bah telah membuat orang-orang tidak mau datang ke kotaku. Padahal aku telah membuat gereja yang lebih megah dan lebih indah dari Ka'bah. Lalu, apa maksud kedatanganmu, wahai kakek tua? Saya meminta Tuhan mengembalikan 200 ekor unta milik saya. Jadi, kau tidak berniat untuk menghalangiku dan pasukanku untuk menghancurkan Ka'bah? Saya hanya memiliki unta, sedangkan Ka'bah adalah milik Tuhan dan ada Tuhan yang menjaganya. Baiklah, aku akan mengembalikan semua unta-unta. Pergilah sekarang. Jangan halangi aku dan pasukanku. Abdul Muthalib kembali ke rumahnya untuk menemui warga dan menjelaskan kedatangannya. Abdul Muthalib mengajak warga untuk mengungsi ke bukit sampai keadaan kota Mekah kembali aman. Raja Abraha berniat untuk menghancurkan Ka'bah karena merasa iri dan tersaingi dengan kemasyhuran Ka'bah. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan penyerangan Abraha beserta para pasukan gajahnya. Wahai prajuritku, ini waktu yang tepat kita menghancurkan Ka'bah. Maju, hancurkan! Namun gajah-gajah itu tidak mau bergerak dan duduk seakan terikat kakinya. Wahai pasukanku, pukul gajah-gajah ini agar mereka mau bergerak. Para prajurit akhirnya memukul gajah-gajah itu dengan harapan agar mau berdiri. Namun, usaha mereka sia-sia. Wahai tuanku, lihatlah ke atas sana. Apakah itu? Dari atas langit tiba-tiba datanglah sekawanan burung dengan membawa batu panas. Seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Fil ayat 3-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Shadaqallahul azim. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Surat Al-Fil ayat 3-4. Abraha dan para pasukannya berlarian meninggalkan Ka'bah. Hanya beberapa langkah mereka bergerak, tubuh mereka kepanasan dan sendi-sendi mereka terkena serangan burung ababil. Raja Abraha beserta prajuritnya meninggal seketika. Pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal di tahun yang sama, yaitu tahun 571 Masehi, Aminah melahirkan bayinya, seorang bayi laki-laki tampan dan bersinar terang. Semua keluarga besar bersuka cita dengan kelahiran Muhammad, seolah-olah Abdullah hadir kembali di tengah-tengah mereka. Kehadiranmu mengingatkanku pada ayahmu. Sungguh memandang wajahmu mengingatkanku akan ayahmu, wahai cucuku. Dengan penuh sukacita, Abdul Muthalib menggendong cucunya untuk bertawaf di Ka'bah. Ya Tuhan, terima kasih atas hadiah terindah ini. Aku sangat bersyukur dengan kelahiran bayi ini. Akan kuberi nama dia Muhammad. Setelah lewat 7 hari, Abdul Muthalib menyembelih unta sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran Nabi Muhammad. Setelah lewat 7 hari, Abdul Muthalib menyembelih unta sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran Nabi Muhammad. Wahai Abdul Muthalib, siapakah nama bayi ini? Aku memberinya nama Muhammad. Semoga kelak bayi ini menjadi orang yang terpuji dimanapun dia berada. Aminah memandang bayinya dengan perasaan bahagia. Seperti doa yang selalu ia panjatkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan Muhammad menjadi orang yang berpengaruh dalam mengubah sejarah dunia, seperti yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, Surat Al-Anbiya ayat 107. Dan tiadalah kami mengutus kamu, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Demikianlah akhir kisah Nabi terakhir, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut adalah pemeran dan pengisi suara narasi teatrikal kisah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh staf dan pengajar KBRA Masjid Al-Akbar, Surabaya. Berperan sebagai Abdul Muthalib, Ustadzah Sriwati. Sebagai Aminah, Ustadzah Endah. Sebagai Abdullah, Ustadzah Anita. Sebagai Abraha, Ustadzah Fitri. Sebagai Haris, Ustadzah Husnul. Sebagai Paman Hashim, Ustadzah Mila. Sebagai pasukan Abraha sekaligus perampok, Ustadzah Solika dan Ustadzah Wulan. Sebagai penduduk, Ustadzah Evin, Ustadzah Siti,
Ustadzah Faik, Ustadzah Ana, dan Bu Eko. Sebagai saudara Abdul Muthalib, Ustadzah Azizah, Ustadzah Eka, dan Ustadzah Uswatun. Sebagai burung, Ustadzah Aifi dan Ustadzah Ulfa. Sebagai gajah, Ustadzah Ruli, Ustadzah Yunita, dan Ustadzah Rima. Serta pengisi suara narasi, Ustadzah Ayu. Sekian teatrikal yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan berkenang di hati para pemirsa, para anak-anak KBRA Masjid Al-Akbar Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu tadi kita sudah menonton bersama-sama ya teatrikal kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bagaimana anak-anak? Seru ya? Pasti seru, Ustadzah. Itu tadi siapa yang mainkan, Ustadzah Mila? Itu tadi yang memainkan seluruh Ustadzah KBRA Masjid Al-Akbar. Ayo, ada yang tahu nggak tadi siapa saja ustadzahnya? Dicari sendiri ya, mana ustadzahnya, ustadzah kelasnya ya. Oke, baiklah. Untuk acara selanjutnya, tidak terasa ya Ustadzah Mila, acara demi acara sudah kita lalui. Nah, sebelum acara ini kita tutup, marilah kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ustadzah Nasrul Mar'atus Sholihah. Sikap berdoa yang baik ya teman-teman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa, Ustadzah mau tanya dulu ya. Gimana tadi lihat teatrikal Ustadzah? Seneng gak? Seneng, alhamdulillah. Siapa yang happy hari ini? Masya Allah, semuanya happy, semuanya senang sekali. Sekarang Ustadzah mau tanya, siapa yang cinta pada Nabi Muhammad? Angkat tangannya. Masya Allah, semuanya cinta. Oh Masya Allah, semuanya senang ya sama Nabi kita ya? Iya? Iya. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Teman-teman semuanya, kalau kita kepingin bahagia, kita kepingin dapat hadiah syafaat Nabi Muhammad, kita harus apa teman-teman? Kita harus cinta. Salah satunya kita harus bersolawat. Oke, sekarang kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terima kasih atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami, terutama nikmat sehat lahir dan batin. Jadikanlah peringatan Maulid Nabi ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat. Dekatkanlah kami semua ya Allah dengan perilaku Nabi Muhammad yang penuh dengan akhlak terpuji. Jadikanlah kami semua sebagai hamba-hamba-Mu yang selalu mencintai-Mu ya Allah dan mencintai Nabi-Mu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami semua keluarga besar KBRA Masjid Al-Akbar menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang selalu bersemangat dalam menuntut ilmu-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami semua ya Allah dari segala wabah dan bala, termasuk wabah virus corona.
serta jauhkanlah kami semua dari fitnah-fitnah di dunia dan di akhirat. Lindungilah kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Rob. Minggu depan insya Allah kami akan mengadakan pertemuan tatap muka terbatas. Berilah kemudahan dan kelancaran ya Allah. Jadikanlah anak-anak didik kami anak-anak yang hebat, anak-anak yang sukses, anak-anak yang ahli ibadah, dan anak-anak yang ahli Quran. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca Al-Fatihah bersama-sama ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih semuanya. Sekian dari Ustazah. Jumpa lagi insya Allah minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Ruli. Nah, sebelum acara ini kita tutup, coba Ustazah mau mengingatkan lagi. Tadi waktu cerita teatrikal itu ada itu ya Ustazah, sebelum kelahiran Nabi Muhammad itu ada beberapa adegan ya. Nah, itu sebelum kelahiran Nabi Muhammad itu memang masyarakat Mekah pada waktu itu masih melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, setelah kelahiran Nabi Muhammad, setelah datangnya agama Islam, semuanya itu berubah. Dan saat kelahiran Nabi Muhammad itu bertepatan dengan penyerangan Ka'bah oleh Raja Abraha dan pasukan bergajah. Namun Allah menolong dengan cara mengirimkan burung ababil yang membawa batu panas dari neraka yang dijatuhkan dari langit. Oke, betul sekali. Alhamdulillah semuanya itu dihalangi oleh Allah dengan mengirimkan burung ababil seperti sesuai surat yang tertuang dalam Quran surah Al-Fil yang dibacakan oleh Ananda Hanania dan Ananda Calyadiva. Baiklah anak soli dan soliha, sebelum acara ini kita tutup, kami sebagai pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam membawakan acara ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Marilah kita tutup peringatan Maulid Nabi ini dengan membacakan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.